Baik, saya ingin bertanya. Saya ingin tahu histori usaha Ibu hingga sukses menjadi entrepreneur sukses. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari pertanyaan itu tadi bagus sekali karena untuk mencapai satu kesuksesan itu nggak mudah ya, tetapi juga tidak sulit karena setiap orang pasti bisa memiliki kesuksesan masing-masing sesuai dengan bidangnya. Adik-adik di sini harus tahu dan harus bisa dipahami. Ketika kita untuk mencapai kesuksesan itu pasti butuh proses, butuh perjuangan. Gak bisa tiba-tiba hari ini kita mau sukses, terus besok langsung jadi sukses, gak bisa. Itu dimulai dari diri kita dulu. Kita mempunyai mimpi. Setiap orang hidup itu pasti punya mimpi kan. Segala sesuatunya kita berawal dari mimpi. Tapi kita nggak boleh berhayal, ya. Saya bermimpi bahwa nanti saya ingin menjadi seperti orang besar, orang hebat. Saya mau jadi usahawan atau saya mau menjadi pengusaha wanita yang hebat, yang sukses. Itu didasari dari mimpi, ya. Lalu dari mimpi itu kita menciptakan sesuatu, di mana kita harus belajar bahwa nggak cukup hanya dengan mimpi kalau tidak ada implementasinya, ya kan? Kita mau buat apa? Dari mimpi itu kita kembangkan, bahkan kita wujudkan mimpi yang tadi kita impikan tadi. Sekarang saya bisa berada di sini depan adik-adik semuanya bahwa saya ingin berbagi tentang pengalaman hidup saya, pengalaman tentang usaha saya sejauh ini, bagaimana situasinya, keadaan kondisinya pada saat saya berada di titik kehancuran, kegagalan. Itu kita harus benar-benar merasa ya, halo. Jadi gimana kita mengantisipasi atau meminimais keadaan-keadaan yang membuat kita berada di ambang kehancuran. Kita tetap optimis ya. Orang hidup itu harus optimis, melakukan segala sesuatu, terlebih usaha. Usaha itu kita harus benar-benar yakin dan kita fokus. Karena nggak bisa usaha itu setengah-setengah. Kemarin mungkin bisa terjadi hal seperti itu karena saya setengah-setengah, ya. Seperti yang tadi Faisal bilang, dia ada bisnis lain, bisnis semen atau apa segala macam. Hingga akhirnya satu bidang pun dia nggak fokus. Akhirnya dia khawatir akan menjadi hancur, ya kan? Nah, kembali lagi bahwa satu bidang dulu kita tekuni, kita fokus di situ, kita buat satu fondasi yang kuat sehingga akhirnya bidang yang kita usaha yang kita jalan itu menjadi satu kekuatan, ya kan? Fondasinya sudah kuat, sudah jelas. Nah, income-nya pun sudah jelas, pendapatannya seperti apa. Baru kita baru kita melakukan ekspansi berikutnya. Mungkin dengan ekspansi itu kita kan otomatis menambah usaha baru kan. Nah, memang sih usaha nggak harus di satu bidang aja atau di satu usaha yang sekiranya bisa berkesinambungan dengan itu, masih dalam yang sama ya. Misalkan fashion, berarti coba kita lari ke materialnya atau kita ke aksesorisnya, itu kan masih berkaitan ya, itu boleh, nggak masalah. Di samping itu di sini juga saya ingin memberi pengalaman ya, bahwa selama saya menjalani usaha ini mulai dari nol sampai bisa menjadi seperti ini juga karena dukungan sahabat-sahabat saya ya. Terus orang yang saya cintai, my honey, lalu orang yang saya saat ini dia yang selalu support saya ketika saya sharing dengan dia, selalu lah, karena orang yang terdekat kita lah yang bisa memberikan semangat baru dan bisa memberikan sebuah motivasi ya, agar kita bisa menjadi jauh lebih kuat. Jadi ketika ada rintangan apapun, kita sudah ada tempat untuk bersandar bahwa ini kenapa kita bisa begini, dan kita di situ belajar untuk mengevaluasi diri kita. Jadi setiap kegagalan yang terjadi dalam diri kita, baik kehidupan ataupun usaha, kita harus belajar mengevaluasi. Karena sahabat saya atau kesayangan saya ya, dia pernah bilang,
kenapa kamu nggak belajar dari apa yang pernah kamu ajarkan ke mahasiswa kamu? Jadi di situ adalah poin yang sangat penting buat saya bahwa ya kita juga harus sama-sama belajar. Nggak bisa saya bisa seperti ini tuh karena saya banyak belajar dari adik-adik semua. Ya begitu pun adik-adik ingin mengetahui pengalaman apa yang saya pernah alami, ya kan, hingga saya akhirnya bisa menjadi seperti sekarang ini. Kunci kesuksesan itu semua berada dalam diri kita. Kita hanya punya pilihan mau sukses atau tidak. Kita mau memulai sekarang atau nanti. Karena kalau kita mulai dari sekarang dan itu setahun 2 tahun tuh kita akan berubah, bukan seperti sekarang ini lagi. Tapi kalau kita memulainya nanti, kita nggak tahu nanti itu kapan, ya kan? Kebetulan saat ini saya juga bergabung dalam Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, di mana bahwa ketua umumnya yaitu diketuai oleh Ibu Ingrid Kansil. Beliau seorang wanita yang sangat inspiratif. Beliau juga seorang wanita yang benar-benar memberikan motivasi bagi kita, terutama kaum perempuan ya. Terlebih sekarang kita menghadapi perekonomian masyarakat ekonomi ASEAN, di mana dengan adanya IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, itu juga membantu bagi pengusaha-pengusaha yang baru memulai usahanya bisa berkembang dan bisa mewujudkan mimpi-mimpinya menjadi sebuah kenyataan. Dan kita banyak juga kerjasama dari organisasi lain yang saat ini sedang saya jalani, yaitu IPMI, untuk memberikan menjadi seorang entrepreneur muda yang sukses. Dan kita memulai dari sekarang. IPMI itu sangat membantu untuk adik-adik semuanya ya. Nanti kita akan buat judul namanya IPMI Go to Campus, di mana jadi peranan IPMI itu di sini memberikan motivasi kepada adik-adik semuanya bagi mahasiswa untuk memberikan satu pengalaman bahwa menjadi seorang entrepreneur itu bisa dilakukan mulai dari sekarang, gak harus menunggu nanti. Dan kita bisa memberikan motivasi kepada adik-adik semua. Jadi saya berharap dengan adanya acara seperti ini, kita bisa lihat di sini judulnya kan, mensukseskan entrepreneur muda yang kreatif dan inovatif. Ini di acara ini disponsori oleh Dispora Aceh, di mana Dispora itu adalah Dinas Pemuda Olahraga Aceh. Tadi sempat ketemu dengan Bapak Bapak Asnawi ya. Kebetulan beliau seorang kepala dinasnya ya, kepala dinas Disporanya. Lalu kemudian tadi ketemu juga dengan kepala bagiannya. Pak siapa? Mustama. Lalu kasihnya siapa? Kasihnya tadi ketemu sama kasihnya juga. Itu beliau banyak memberikan motivasi buat saya juga, bahwa gimana caranya kita mengembangkan jiwa entrepreneur bagi adik-adik kita di sini. Itu sangat sebenarnya adik-adik di sini sangat potensial dan antusias sekali untuk melakukan sesuatu hal yang baru untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi sekali lagi saya di sini sangat senang dan bahagia bisa bergabung dengan adik-adik semua dan bisa mengikuti acara yang sangat baik ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya, untuk yang mengundang, untuk yang memberikan, yang menjadi motivator hari ini untuk saya buat Fani sama Aura. Kalian sangat membantu Bunda ya, terutama buat orang terkasih saya di Jakarta. Thank you so much. Beliau yang saat ini bisa membuat saya bisa bangkit kembali untuk mencapai kesuksesan. Yuk kita sama-sama gapai kesuksesan itu mulai dari sekarang. Bahwa mencintai sesuatu yang memang kita cintai itu gak akan pernah luntur. Terlebih mencintai itu dari ketulusan. Jadi mulai segala sesuatunya dari hal yang positif, niat yang baik, perjuangkan itu, karena kedepannya itulah yang akan membawa kita kesuksesan. Terima kasih banyak. Kita berharap bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.